Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Halo Pedikers. Tampaknya nama Irjen Pol Teddy Minahasa tak bisa lagi tertolong. Karena baru-baru ini, institusi kepolisian dibuat terkejut dengan penangkapan Teddy Minahasa dalam kasus Napsa. Mungkin sebagian di antara kita juga tak percaya bahwa Teddy Minahasa yang sering mengungkap kasus methamphetamine besar malah menjadi seorang tersangka. Lantas bagaimana sosok Teddy Minahasa di anggota Kepolisian Republik Indonesia? Untuk menjawabnya, simak tayangan berikut sampai habis. Mari kita bongkar. Pemilik nama lengkap Teddy Minahasa Putra ini bukan suatu nama baru dalam jajaran kepolisian tanah air. Karena selama mengabdikan diri menjadi aparat penegak hukum, Teddy Minahasa cukup luar biasa menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Pria kelahiran 3 November 1971 ini merupakan lulusan Akademi Polisi atau Akpol pada tahun 1993. Karir Teddy Minahasa dalam institusi kepolisian Indonesia terbilang cukup moncer. Sejumlah jabatan strategis juga pernah dirasakan oleh pria asal Sumatera Utara ini. Mengawali karir di tahun 2008 sebagai Kasubditmin Rejiden Ditlantas Polda Jawa Tengah, Pak Teddy Minahasa dikenal sosok polisi pekerja keras dan selalu bekerja sebaik mungkin. Tahun 2011, karir Pak Teddy Minahasa kembali melejit. Ia berhasil dipromosikan menjadi Kapolres Kota Malang. Siapa sangka di posisinya yang baru seumur jagung, Teddy Minahasa lagi-lagi dimutasi menjadi Kaden C Ropaminal di Propam Polri. Hingga di tahun 2017, karir Pak Teddy Minahasa kembali melambung dengan jabatan Karopaminal di Propam Polri. Dan pada tahun 2018, untuk pertama kalinya Teddy Minahasa diberi kepercayaan tinggi menjadi Kapolda Banten. Tak bisa dipungkiri bahwa jabatan Pak Teddy Minahasa begitu strategis. Buktinya hanya berselang setahun saja, Teddy Minahasa kembali dipindah tugaskan sebagai Salijemen Kapolri. Hampir 2 tahun lebih dipercaya menjadi Salijemen Kapolri, ternyata membawa dampak positif untuk karir Teddy Minahasa di kepolisian tanah air. Tahun 2021 lalu, menjadi awal Teddy Minahasa dikenal oleh masyarakat luas. Ya, pria berusia 51 tahun ini resmi menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Meski masa jabatannya cukup singkat, bukan berarti posisinya jadi menurun di institusi kepolisian. Melainkan Teddy Minahasa didapuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Untuk prestasi Jenderal Polisi berpangkat 2 ini tak bisa dianggap remeh, karena pada waktu menduduki jabatan Kapolda Sumatera Barat tahun 2021 lalu, Teddy Minahasa pernah menangani kasus obat-obatan terlarang jenis methamphetamine, yang saat itu menjadi rekor terbesar dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Diketahui Teddy Minahasa yang bertindak sebagai pemimpin dalam operasi itu berhasil menangkap 8 tersangka. Tak main-main, sekitar 41,4 kg methamphetamine sukses diamankan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Memang, saat Teddy Minahasa ditugaskan ke Sumatera Barat, kasus narkotika sedang marak-maraknya terjadi. Bahkan Pak Teddy Minahasa menyebutkan, masalah narkotika masih dipegang oleh Sumatera Barat dengan total kasus mencapai 1043. Selain itu, Pedikers juga perlu tahu kalau Teddy Minahasa dianugerahi gelar adat Tuan Kobandaro Alam Sati oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, Pasukuan Piliang Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penghargaan ini diberikan kepada Pak Teddy Minahasa pada 16 Juli 2022 kemarin. Sebab selama menjadi Kapolda, Teddy Minahasa dinilai cukup baik dalam menangani kasus kejahatan di negeri Ranah Minang. Salah satu buktinya, Teddy Minahasa cukup sukses dalam melakukan pengedaran vaksin COVID-19 kepada masyarakat Sumatera Barat. Sampai-sampai, Teddy Minahasa disebut Sang Jenderal Penyelamat. Melalui perannya, Teddy Minahasa berhasil mengadakan vaksinasi kepada warga Sumatera Barat. Tak terkecuali dengan lansia, orang dewasa hingga yang lainnya,
semua mendapat perlakuan sama dan divaksin secara tertib. Kemudian polisi yang memiliki segudang pengalaman di lalu lintas ini juga pernah menjadi ajudan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kalla. Bukan cuma itu, Bedigers, tahun 2017, Teddy Minahasa sempat direkrut sebagai staf ahli Wakil Presiden Yusuf Kalla. Hebat bukan? Karir dan prestasinya yang begitu cemerlang tak membuat Teddy Minahasa lalai dalam dunia pendidikan. Meski di usianya yang sudah menginjak 50 tahun pada waktu itu, Teddy Minahasa berhasil meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Brawijaya. Soal bahasa harta, Teddy Minahasa diketahui memiliki kekayaan yang bernilai cukup fantastis. Menyelisih data LHKPN Maret 2022 kemarin, Pak Teddy Minahasa setidaknya punya nominal kekayaan mencapai 29,97 miliar rupiah. Wah, ini sih perfect ya kalau menurut aku. Ngomong-ngomong, harta Teddy ini didominasi oleh tanah dan bangunan yang termasuk dalam kategori harta tak bergerak. Irjen Pol Teddy Minahasa tercatat mempunyai 53 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti di Pandeglang, Pasuruan, Pesawaran, hingga di daerah Malang, Jawa Timur. Amazing kan? Dan harga tanah bangunan milik Teddy Minahasa ini senilai 25,8 miliar rupiah. Wow! Ditambah lagi, Teddy Minahasa juga punya harta bergerak. Sesuai yang dilaporkan, Teddy memiliki 4 kendaraan mewah, diantaranya ada mobil Jeep Wrangler tahun 2016, Toyota FJ 55 1970, Toyota Land Cruiser HD J80R keluaran 1996, dan terakhir motor Harley Davidson 2014. Jika kita total 4 koleksi kendaraan milik Pak Teddy Minahasa mencapai 2 miliar rupiah. Kemudian istri dari Merti Kushandayani ini juga mempunyai uang kas sekitar 1,5 miliar rupiah. Namun sayang, di tengah popularitas Irjen Pol Teddy Minahasa yang sedang naik, Polri harus ternodai dengan kasus penemuan metamfetamin seberat 5 kg. Sesuai hasil keputusan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, Teddy Minahasa Putra telah ditetapkan sebagai tersangka yang berperan menjadi pengedar. Mirisnya, Irjen Pol Teddy Minahasa yang ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur gagal terlaksana. 14 Oktober 2022 kemarin, Bapak Kapolri Listio Sigit juga telah membatalkan pelantikan Teddy Minahasa sebagai calon Kapolda Jawa Timur. Buntut kasus narkotika ini juga membuat Teddy Minahasa dimutasi ke Pati Yanma Polri. Tak sampai di situ, nasib Teddy Minahasa tampak memprihatinkan karena ia mendapat banyak jeratan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari pasal-pasal ini, Teddy Minahasa terancam hukuman kurungan pidana penjara 20 tahun dan hukuman mati.